Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada perkuliahan kimia logam atau kimia organik 2. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur transisi. Salah satu sifat daripada unsur transisi itu adalah dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks ya, itu adalah salah satu senyawa yang tersusun dari atom pusat dan gugus pengeliling ligan yang terikat secara ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terjadi antara atom di mana pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari salah satu atom, sementara yang lain tidak menyumbang elektron tetapi ikut berikatan atau terlibat dalam pembentukan ikatan. Nah, dalam senyawa kompleks tersebut ada namanya atom pusat, ada namanya ligan, dan ada namanya bilangan koordinasi. Atom pusat biasa itu adalah sebagai asam Lewis ya, asam Lewis, karena dia berperan sebagai pengguna pasangan elektron. Sementara ligan itu adalah donor pasangan elektron menurut teori Lewis. Sedangkan banyak ligan yang terikat pada atom pusat itu disebut dengan bilangan koordinasi. Nah, sebagai contohnya adalah misalnya Fe 6 kali 4 min atau hexacyanoperat 2. Nah, itu maka atom pusatnya besi Fe, sementara ligannya adalah Cn, dan bilangan koordinasi adalah berjumlah 6. Nah, berikutnya adalah ligan. Nah, ligan sudah tadi, kemudian bilangan koordinasi ya. Nah, apa pentingnya bilangan koordinasi dalam senyawa kompleks? Nah, ligan tadi atau bilangan koordinasi itu adalah menunjukkan jumlah ligan yang terikat pada atom pusat. Misalnya bilangan koordinasi 2 itu geometrinya adalah linear. Kalau bilangan koordinasi 3 itu adalah planar atau piramida. Bilangan koordinasi 4 adalah tetrahedral segi 4. Kemudian bilangan koordinasi 5 geometri segitiga bipiramida, bilangan koordinasi 6 geometri oktahedral ya. Nah, lalu tadi di dalam senyawa kompleks tadi ada namanya ligan ya. Nah, ligan ini banyak jenisnya. Cuma ligan yang banyak jenis itu bisa dikelompokkan menjadi 2. Ada namanya ligan monodintat dan ada ligan polidintat. Ligan monodintat itu maksudnya adalah ligan yang hanya mampu menyumbang sepasang elektron. Walaupun dia punya banyak elektron tapi menyumbang hanya sepasang, maka itu disebut dengan ligan monodintat. Kalau ligan polidintat itu adalah ligan yang bisa menyumbang lebih daripada sepasang elektron. Nanti contohnya bisa kita lihat ya. Nah, untuk ligan polidintat itu ada lagi, bisa lagi dipilah-pilah atau digolong-golongan lagi. Ada namanya ligan bidintat, itu hanya mampu menyumbang 2 pasang elektron. Lalu ada ligan tridintat, tri itu berarti 3, mampu menyumbang 3 pasang elektron. Lalu ada ligan makrosiklik dan ligan heksadintat. Nah, contohnya nanti bisa kita lihat contohnya ya. Misalnya ligan yang monodintat itu contohnya adalah etilen diamin, pinantolin ya. Kemudian oksalat. Ligan tridintat contohnya dietil triamin atau dien lah. Kalau ligan heksadintat contohnya etilen diamin tetraasetat atau yang dikenal dengan EDTA. Nah, kemudian ligan-ligan tadi ternyata di samping di kelompok-kelompokan tadi juga bisa diurutkan berdasarkan kekuatan ligan ya. Nah, kekuatan ligan itu bisa diurut berdasarkan deret spektrokimia. Deret spektrokimia itu misalnya dari imin, Br- atau halogen ya. Imin, Br-, Cl-, Ep-, lalu ada OH-, C2O4 2-, sampai nanti Cn- ya, yang paling kuat itu adalah Cn-. Nah, lalu apa maknanya itu? Nah, ligan yang kuat itu bisa mengganti ligan yang lemah. Sementara ligan yang lemah itu bisa digantikan oleh ligan yang kuat. Sehingga kalau dalam suatu senyawa kompleks atau ion kompleks, di situ ada ligan-ligan yang lemah, maka kalau ligan yang kuat mau masuk, itu bisa digantikan kedudukannya oleh ligan yang kuat.
Sekian untuk pertemuan kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.